Keberadaan Pecinan Semarang telah berlangsung sejak ratusan tahun yang lalu. Terbentuknya wilayah Pecinan Semarang berkaitan dengan peristiwa pemberontakan masyarakat Tionghoa pada masa kolonial. Oke teman-teman, balik lagi nih sama kita nih. Jadi pada saat ini kita sedang berada di kawasan Pecinan Semarang yang merupakan salah satu pusaka Indonesia yang turut berperan dalam membentuk identitas Semarang. Keberadaan Pecinan Semarang merupakan perpaduan wisata, religi, budaya, dan kuliner. Pecinan sendiri merupakan wilayah yang mayoritas dihuni oleh masyarakat Cina. Keberadaan Pecinan Semarang telah berlangsung sejak ratusan tahun yang lalu. Terbentuknya wilayah Pecinan Semarang berkaitan dengan peristiwa pemberontakan masyarakat Tionghoa pada masa kolonial. Pemberontakan tersebut bermula di Batavia atau yang saat ini bisa disebut Jakarta pada tahun 1740. Dampak dari pemberontakan tersebut, banyak masyarakat Tionghoa yang dibawa Belanda ke Semarang. Mulanya masyarakat Tionghoa berada di daerah Simongan pada tahun 1740 atau sekitar Kelentengan Sampokong. Kemudian oleh Belanda, pemukiman Tionghoa tersebut dipindahkan ke pusat kota untuk menghindari meluasnya dampak pemberontakan masyarakat Cina di kota lain. Alasan lainnya agar pemerintah Belanda dapat mengawasi aktivitas orang-orang Tionghoa di Semarang. Pemukiman Cina yang baru terletak di pusat kota dekat benteng atau pos militer Belanda. Kawasan ini terletak di sebelah timur Sungai Semarang pada tahun 1741. Pemukiman Cina dipindahkan ke sebelah barat sungai, sehingga pemukiman Belanda dan Cina dipisahkan oleh Sungai Semarang. Pemindahan lokasi pemukiman ini dipandang menguntungkan karena menurut Feng Shui, letak pemukiman yang dilingkari sungai dipercayai akan membawa berkah untuk penghuninya. Kawasan Pecinan baru ini merupakan tanah kosong yang di tengahnya terdapat balai kambang atau kolam. Kemudian rumah-rumah dibangun menghadap balai kambang dan membelakangi sungai. Keberadaan balai kambang dianggap memiliki makna baik dalam Feng Shui, yaitu unsur air akan menangkap energi positif. Pada perkembangannya, kawasan Pecinan menjadi kawasan multifungsi, yaitu area bisnis, hunian, dan budaya. Wilayah Pecinan Semarang yang paling awal berkembang adalah daerah Pecinan Lor atau Pecinan Utara. Di daerah ini kemudian dikenal dengan Gang Waru. Perkembangan selanjutnya Pecinan Kidul di selatan. Daerah ini dikenal dengan Sebandaran. Daerah yang dikenal sebagai Pecinan Wetan adalah Gang Pinggir yang juga merupakan wilayah yang paling awal berkembang. Salah satu penanda kawasan Pecinan adalah arsitektur bangunannya. Kawasan Pecinan ditandai dengan rumah-rumah yang memiliki atap menyerupai pelana kuda di bagian sampingnya. Rumah-rumah dengan arsitektur mirip pelana kuda masih banyak ditemui di Pecinan Semarang. Selain arsitektur bangunan, kawasan Pecinan juga ditandai dengan keberadaan kelenteng. Pecinan Semarang terdapat banyak kelenteng yang telah berusia ratusan tahun. Ada 11 kelenteng, baik besar atau kecil. Kelenteng yang terkenal adalah Kelenteng Taika, dan di sekitar Pecinan tersebut juga terdapat Pasar Semawis Pecinan Semarang. Pasar Semawis atau Warung Semawis merupakan ikon Pecinan Semarang. Pasar Semawis terletak di Gang Warung, yang merupakan jalan kecil di Komplek Pecinan. Kawasan Pasar Semawis merupakan kuliner malam. Saat ini lapak makanan di kawasan ini menggunakan lapak beroda yang berjejer di Gang Warung. Pasar Semawis menawarkan berbagai macam kuliner. Wisatawan yang senang berburu kuliner dapat mampir ke pusat kuliner ini. Namun Pasar Semawis hanya buka pada Jumat, Sabtu, dan Minggu, mulai dari 18.00 sampai 22.00 waktu Indonesia bagian Barat. Pengunjung dapat pada sore hari supaya tidak kehabisan jajanan di kawasan ini. Selain Gang Warung, Komplek Pecinan Semarang memiliki gang-gang lain yang tidak kalah tersohor.
Ada juga di Gang Lombok yang terkenal sebagai pusat kuliner lumpia pertama di Semarang. Gang pinggir yang lokasinya berdekatan dengan sungai. Ada lagi Gang Cilik, Gang Gambiran, dan Gang Baru yang letaknya dekat dengan pasar. Dan Gang Baru yang lekat dengan pasar tradisionalnya. Bagi pengunjung yang ingin menikmati kawasan pecinan Semarang, tidak dikenakan tarif tiket alias gratis. Kawasan pecinan Semarang buka setiap hari, kecuali pasar Semawis yang buka pada akhir pekan. Jadi buat teman-teman yang suka kuliner-kuliner malam, kuliner-kuliner makanan-makanan yang unik, bisa datang aja di Semarang deket di pecinan tadi, di pasar Semawis tadi ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa mampir ke sana buat berkuliner serta juga berwisata ke Pancinan tadi ya teman-teman. Mungkin video kali ini seperti itu aja dulu teman-temannya. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video selanjutnya. Salam jejak kaki.